mengenai terpilihnya pelatih baru Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong. Menpora mengajak masyarakat untuk mendukung penuh keputusan PSSI yang memilih pelatih asal Korea Selatan tersebut demi prestasi Timnas Garuda yang lebih baik. Selamat malam pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membahas program Timnas Garuda ke depannya. Assalamualaikum Tuan Thohir. Lihatlah elektabilitasmu sebelum melakukan blunder fatal pecat Shin Tae-yong. Gimana Tuan Thohir? Sangat menyenangkan bukan? Ingin elektabilitasmu kembali seperti dahulu? Segera bawa kembali Shin Tae-yong dan kasih kontrak hingga 2030 agar Timnas bisa ke Piala Dunia bersamanya. Shin Tae-yong Erick Thohir balikan. Ini cinta sejati atau cuma pejabat lagi kena krisis reputasi? Breaking news dari kantor pusat drama. Ketum PSSI dan sang idaman Timnas resmi saling follow lagi di Instagram. Ini bukan sekedar mutual, ini sinetron reuni akbar setelah PSSI secara heroik gagal total di kualifikasi Piala Dunia. Ingat guys, STY dipecat gara-gara komunikasi di Januari 2025. Pelatih pengganti datang, janji manis, hasilnya Timnas gagal, dipecat, dan PSSI kini jadi top villain se-Asia Tenggara. Reputasi Erick Thohir sama dengan titik nadir. Tombol follow ini adalah koin vitality terlahir Erick Thohir untuk menaikkan kembali bar reputation beliau yang sudah game over. Shin Tae-yong adalah obat kuat instan yang dipanggil setelah pasien sekarat. Ini bukan strategi, ini manajemen krisis digital level dewa. Hei Erick Thohir, jika Anda benar-benar bernyali, telan ludah, akui blunder pecat STY, pecat egomu dari diri sendiri, ambil STY sekarang. Kami dukung Anda untuk CLBK paling memalukan ini karena malu sebentar lebih baik daripada Timnas mati selamanya. Kalau Anda cuma follow-followan doang dan ujungnya ambil pelatih antah berantah lagi, maka tombol follow Anda itu hanyalah foto kartu ucapan bekas yen tidak berarti apa-apa. Tunjukkan tangan besi, bukan jempol lembek. Kami tunggu plot twist diumumkan hari ini atau besok. #pahlawan atau pecundang. Drama Instagram terheboh abad ini. Shin Tae-yong dan Erick Thohir saling follow-followan lagi. Sinyal reuni akbar Timnas atau sekadar upaya PSSI cuci tangan dari dosa-dosa reputasi? Oh Tuhanku, jagat raya sepak bola Indonesia kembali dihebohkan oleh gempa bumi media sosial 10 skala Richter. Kabar viral yang beredar di tengah padang gurun menyebutkan bahwa dua tokoh sentral yang hubungannya sempat sedingin puncak Everest, Bapak Ketua Umum PSSI yang maha sibuk Erick Thohir dan sang idaman sepak bola Shin Tae-yong kini telah resmi mengaktifkan tombol saling follow di Instagram. Sebuah tindakan monumental yang membuat kita semua harus menahan napas sebab ini bukan sekadar klik, tapi clickbait terbesar dalam sejarah persepak bolaan kita. Ingatkah Anda, wahai rakyat jelata, pada drama unfollow non epic beberapa waktu lalu? Itu terjadi di tengah desakan perpanjangan kontrak STY yang seolah-olah ditunda hingga kiamat, seakan PSSI ingin bermain Russian roulette dengan hati supporter. Dan begitu STY out di Januari 2025 setelah kegagalan yang konon disebabkan masalah komunikasi dan strategi, sebuah alasan yang terdengar seperti dalih untuk menutupi kesalahan fatal, kita pun disuguhi tontonan Timnas di bawah nahkoda penggagi. Hasilnya, kegagalan abadi menembus Piala Dunia 2026. Bravo, sebuah pencapaian yang hanya bisa ditandingi oleh kegagalan kita mencari keadilan di negeri ini. Dan kini, di tengah kepungan amarah supporter yang mendesak kembalinya STY, tiba-tiba muncul plot twist sinetron. Mereka follow-followan lagi. Apa makna terselubung di balik jempol yang bergerak ini, Tuan dan Nyonya sekalian? Apakah ini adalah sinyal kosmik bahwa PSSI akhirnya sadar diri setelah terperosok dalam lubang kegagalan yang begitu dalam, sehingga butuh dewa penyelamat sekelas STY untuk menarik mereka keluar? Narasi liar yang paling menggigit adalah ini adalah misi heroik Bapak Erick Thohir untuk membersihkan noda reputasi yang menempel di jubah kebesaran PSSI. Setelah kegagalan yang memalukan itu, sungguh masuk akal jika Ketua Umum butuh vitamin reputasi, dan siapa vitamin terbaik selain sosok yang pernah membawa timnas kita ke level yang tak terbayangkan?
Untuk Bapak Erick Thohir, inilah momen Anda. Kami, para supporter yang lelah dicuci otak oleh janji-janji manis, kini menantang Anda. Jika Anda benar-benar bernyali dan memiliki sedikit pun kejujuran untuk mengakui kesalahan strategis masa lalu, kesalahan yang setara dengan menukar emas murni dengan koin mainan, maka ambil kembali Sintayong. Jangan hanya bersembunyi di balik tombol follow di Instagram. Itu hanya tindakan basa-basi digital yang tidak akan menyelesaikan penderitaan kami. Jika Anda berani menunjuk kembali STY, Anda bukan sekadar Ketua Umum PSSI. Anda akan menjadi pahlawan nasional yang mampu menelan harga diri demi kejayaan merah putih. Keputusan ini akan menjadi pembalasan dendam termanis atas kegagalan yang lalu, sekaligus bukti bahwa Anda bersedia melakukan segala cara, bahkan memanggul kembali beban drama masa lalu demi ambisi timnas yang seolah-olah sudah mati suri. Sebuah comeback STY bukan hanya tentang taktik dan strategi di lapangan, tapi juga tentang pengembalian harga diri seluruh bangsa. Kami mendukung Anda, Bapak Ketua Umum, untuk menghancurkan ego PSSI dan mengambil kembali pelatih yang terbukti cintanya pada timnas Indonesia melebihi cintanya pada karir pribadinya di Kilik. Tunjukkan pada dunia bahwa PSSI tidak takut mengakui bahwa STY adalah satu-satunya juru selamat di masa genting ini. Jika tidak, drama follow-unfollow ini hanyalah lelucon pahit yang akan dikenang sebagai upaya paling putus asa PSSI untuk menjaga agar trending topik tidak berisi hujatan. Mari kita tunggu dengan nafas terengah-engah, apakah ini adalah pembuka tirai untuk reuni akbarnya sang legenda atau hanya sekadar gimmick murahan sebelum kegagalan berikutnya. Kita saksikan bersama dengan sebungkus popcorn dan setumpuk keraguan abadi. Pengkhianatan terakhir dari geng Belanda. Pastur menghina Indonesia dengan alasan ranking FIFA. Mulut kepelatihan busuk. Alex Pastur akhirnya mengaku target Piala Dunia 2026 tak logis. Tapi sebenarnya dia mengakui kualitas otak pelatih Belanda di bawah ranking FIFA. Setelah menikmati gaji sultan dan terbang dengan fasilitas VIP di atas langit Indonesia, akhirnya mantan asisten pelatih timnas Alex Pastur menumpahkan seluruh kepemahamannya yang terbatas di depan media Eropa. Didepak bagaikan kantong sampah pasca kegagalan abadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Pastur tidak hanya berucap, ia meludahi wajah seluruh rakyat Indonesia dengan mengklaim bahwa target lolos ke Piala Dunia adalah hal yang tidak logis karena, tunggu sebentar, peringkat FIFA kita hanya 119 saja. Ini bukan analisis, ini penghinaan. Tuan Pastor, Anda datang ke sini bukan sebagai dosen statistik FIFA, tetapi sebagai juru taktik bayaran mahal. Anda dibayar mahal untuk mengubah peringkat 119 itu menjadi prestasi, bukan untuk menjadikannya dalih setelah kalian gagal menciptakan satu pun strategi yang berfaedah di lapangan. Kami, para supporter yang IQ-nya mungkin dianggap receh oleh otak brilian Anda, tahu betul apa yang sebenarnya tidak logis di sini. Tidak logis, memiliki 10 pemain yang berkarir di Liga Eropa, namun gaya bermain timnas di tangan Anda terlihat seperti kompetisi tarkam yang disiarkan di 4K. Tidak logis, sebuah tim kepelatihan yang dibayar 10 kali lipat lebih mahal dari pendahulu, namun hasilnya 100 kali lipat lebih memalukan. Paling tidak logis, Anda sempurna menyalahkan algoritma FIFA setelah Anda dan tim Anda secara sempurna gagal memanfaatkan talenta yang ada. Peringkat FIFA adalah cerminan masa lalu. Kualitas permain naturalisasi yang ada sekarang adalah masa depan. Dan kalian, geng Belanda, telah membunuh masa depan itu dengan tangan kalian sendiri. Peringkat FIFA sama dengan tameng kaum inkompeten. Pernyataan Alex Pastur adalah kode Morse yang dikirimkan kepada dunia bahwa kami, pelatih dari Belanda, sejatinya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa infrastruktur dan pemain bintang Eropa. Jangan salahkan kami, salahkan negaranya karena rankingnya masih 119. Anda adalah pelatih, tugas Anda adalah mematahkan logika ranking. Jika peringkat FIFA adalah satu-satunya penentu, buat apa ada keajaiban Leicester City? Buat apa ada Korea Selatan yang mengalahkan Jerman di Piala Dunia? Anda, dengan segala gelar coach mentereng Anda, hanya menjadi penghitung statistik paling payah di Asia. Faktanya,
Kualitas teknis pemain timnas yang Anda pimpin, dari pertahanan berlapis beton J. Itzes hingga winger lincah, sudah berada di level yang seharusnya menghancurkan pertahanan Irak dan Arab Saudi. Kegagalan ini bukan karena material timnas Indonesia, tapi karena arsiteknya yang bodoh dalam merancang cetak biru kemenangan. Pastur dan koleganya hanya bertahan sebentar, menelan gaji besar, lalu kabur sambil meninggalkan alasan terburuk. PSSI mungkin memecat mereka, tapi Pastur memilih jalur yang lebih hina, menuduh Indonesia terlalu rendah untuk mimpi besarnya sendiri. Kami, supporter Indonesia, hanya melihat satu hal: seorang pelatih yang terlalu lemah menghadapi tekanan dan yang memilih menjadikan negara berkembang sebagai kambing hitam untuk menutupi kelemahan taktisnya. Kepada Pastur, kami berikan satu tepukan tangan yang sangat neras. Anda mungkin lolos dari pemecatan PSSI, tapi Anda tidak akan lolos dari pengadilan publik karena menyebarkan narasi penghinaan bahwa 280 juta penduduk negeri ini tidak pantas memiliki mimpi lolos ke Piala Dunia. Mungkin memang benar, PSSI hanya bisa berkomitmen pada proyek jangka panjang setelah mereka mengganti seluruh geng kepelatihan Belanda dengan orang-orang yang berani melihat potensi, bukan hanya ranking yang tertera di Wikipedia. Alex Pastur, simpalah kasur ranking FIFA Anda itu. Kami tidak butuh analisis pengecut Anda. Kami butuh pelatih yang berani bertarung, bukan yang kabur sambil menyalahkan angka. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Setelah gonjang-ganjing pemecatan massal gerbong kepelatihan asal Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025, status kepemimpinan di tim nasional Indonesia senior masih berada dalam fase kekosongan nahkoda. Kekosongan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan telah menjelma menjadi drama informasi yang simpang siur, melibatkan pejabat tinggi negara dan pengurus federasi. Puncak dari simpang siur tersebut terjadi pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, ketika harapan publik akan adanya kepastian dan pengumuman segera, atau setidaknya penetapan jadwal resmi mengenai pelatih baru timnas harus kembali tertunda. Hal ini dipicu oleh adanya kontradiksi pernyataan antara petinggi di lingkungan pemerintahan dengan jajaran Komite Eksekutif PSSI. Janji rapat dari Istana, bantahan keras dari Senayan. Awalnya sinyal positif datang dari Istana Negara. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wamenpora, Taufik Hidayat pada Senin 20/10/2025 mengonfirmasi kepada awak media bahwa rapat penting yang membahas pengganti Patrick Kluivert akan diselenggarakan pada hari ini, Selasa 21/10/2025. Belum diumumkan pelatih baru. Besok hari ini baru mau rapat, ujar Taufik Hidayat. Berujuk pada pertemuan yang diharapkan dapat menentukan arah baru timnas Indonesia setelah kegagalan pahit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan ini seolah memberikan kepastian setelah Ketum PSSI Erick Thohir sempat disibukkan oleh agenda pribadi. Namun harapan publik yang sempat membuncah itu harus segera pupus. Beberapa jam setelah pernyataan Wamenpora, sejumlah anggota Exco PSSI bergerak cepat memberikan bantahan keras yang menepis kabar tersebut. Anggota Exco PSSI Sumarji, yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, menjadi salah satu suara terdepan dari federasi yang meluruskan informasi yang beredar. Dengan tegas, Sumarji menyatakan bahwa hingga malam hari sebelumnya dan bahkan hingga Selasa pagi, tidak ada agenda rapat Exco yang terjadwal. Dan yang lebih penting, belum ada undangan resmi yang diterima oleh para anggota Exco terkait pembahasan pelatih kepala. Tidak ada rapat hari ini, belum ada undangan untuk rapat membahas pelatih, tegas Sumarji. Seolah memberikan warning bahwa proses pengambilan keputusan di PSSI harus berjalan melalui mekanisme resmi dan terstruktur, bukan sekadar isu yang dilemparkan ke publik. Bantahan senada juga disuarakan oleh anggota Exco lainnya, yang menggarisbawahi setiap keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan penunjukan pelatih timnas senior harus melalui rapat Exco resmi. Hingga saat ini, prosesnya masih berada di tingkat evaluasi internal dan penjajakan kandidat. Kebingungan publik dan spekulasi yang berkembang. Kontradiksi antara pernyataan Wamenpora dan Exco PSSI ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan media, tetapi juga menambah panjang daftar spekulasi mengenai siapa sosok yang paling berpeluang menempati kursi panas tersebut. Setelah Kluivert didepak, bursa pelatih langsung diramaikan oleh sejumlah nama besar. Di antara kandidat yang paling santer disebut muncul dua kutub utama. Kandidat comeback
Nama Sintayong kembali mencuat sebagai favorit publik. Meskipun sempat dipecat kontroversial pada awal tahun 2025, rekam jejak STY dalam membangun fondasi tim muda dan raihan kemenangan atas tim-tim kuat Asia, seperti kemenangan bersejarah atas Saudi Arabia pada November 2024, membuatnya dirindukan. Kandidat Eropa atau asing lain, spekulasi juga mengarah pada pelatih dengan profil besar asal Eropa, seperti Louis van Gaal atau Frank de Boer, yang pernah bekerja sama dengan ketum PSSI Erick Thohir di Inter Milan. Selain itu, nama-nama seperti Jesus Casas, ex-pelatih Irak, dan pelatih Uzbekistan Timur Kapadev juga sempat disebut-sebut. Namun, di tengah maraknya rumor dan harapan ini, bantahan dari exco PSSI hari ini menjadi penekanan bahwa roadmap resmi PSSI masih buram. Federasi menegaskan bahwa proses pemilihan tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Dampak pada persiapan jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun timnas senior baru akan menghadapi agenda resmi kembali pada tahun depan, dengan fokus utama pada turnamen regional dan persiapan kualifikasi berikutnya, kekosongan posisi pelatih kepala ini tentu memberikan dampak negatif pada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kebutuhan untuk segera menentukan arsitek baru sangat mendesak, terutama untuk finalisasi kontrak pemain naturalisasi. Pelatih baru perlu segera berkoordinasi dengan PSSI untuk menentukan profil pemain diaspora yang masih diperlukan untuk memperkuat tim. Penyusunan program latihan. Tanpa pelatih kepala, program pemusatan latihan atau TC dan kalender FIFA Matchday selanjutnya tidak dapat disusun secara definitif, yang berpotensi menghambat perkembangan pemain. Perumusan visi Timnas U23. Pelatih senior juga seringkali merangkap sebagai penanggung jawab teknis Timnas U23 yang memiliki agenda penting di kualifikasi dan turnamen kontinental mendatang. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dituntut untuk segera mengatasi gap komunikasi internal ini dan memberikan kepastian kepada publik mengenai jadwal rapat penentuan pelatih. Drama simpul mati informasi pada hari ini hanya menegaskan bahwa federasi harus lebih transparan dan terorganisir dalam menjalankan proses krusial ini. Publik kini menanti sambil berharap nasib timnas Indonesia tidak lagi dikantungkan pada polemik internal yang tak perlu. Semua mata tertuju pada PSSI. Bola panas kepastian ada di kaki mereka.